Yang lainnya belum. Sambil nunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya cintai, alhamdulillah meskipun cuaca tidak begitu bersahabat, namun pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang. Sahabat-sahabat sekalian, pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kebetulan kemarin saya terakhir ini menerangkan tentang wudhu, Sebelumnya akan saya sampaikan apa itu yang dimaksud dengan toharoh. Toharoh ini menurut bahasa, toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Kemudian menurut istilah, toharoh artinya membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari hadas dan najis menurut ketentuan syarak. Ini yang namanya toharoh. Sampun, kita lanjutkan. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin, muttafaqun alaih. Karena ini maka saya lanjutkan habis ini. Kemudian yang berikutnya, monggo. Arti dari hadis tersebut,
La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Ya. Jadi di sini bersuci ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam ibadah. Ya. Panjenengan sedaya sholat. Monggo, waalaikumsalam. Kalau bersucinya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi toharoh ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam beribadah seperti sholat, tawaf, ini ya, ini perlu melakukan toharoh. Toharoh ini dibagi menjadi dua, ya. Toharoh secara batiniah dan secara jasmaniah. Toharoh secara jasmaniah, contohnya seperti tadi kita misalnya sedang berhadas kecil, maka cukup kita melakukan wudhu. Sedangkan orang yang berhadas besar maka wajib bersucinya dengan mandi besar. Nah ini. Kemudian toharoh secara batiniah, ya. Ini berarti yang disucikan adalah jiwa kita, batin kita dari penyakit hati. Nah, ini. Penyakit hati itu apa? Ya. Penyakit hati itu banyak sekali, termasuk sifat takabur, sombong, ya. Kemudian punya sifat iri, dengki, hasud, ya. Ini termasuk penyakit-penyakit hati yang mana harus kita bersihkan dengan, yaitu diantaranya satu, memperbanyak istighfar, yang kedua yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini toharoh batiniah. Kemudian berikutnya, dalam masalah toharoh ini yang akan kita bahas nanti, kita akan bahas tentang najis, kemudian hadas. Sebelum kita membahas tentang najis dan hadas, akan kita bahas alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh ini ada dua macam, ya. Ada dua macam. Yang pertama yaitu berupa benda cair, yang kedua benda padat. Benda cair contohnya adalah air. Sedangkan air yang sah yang digunakan untuk bersuci ini adalah air yang suci dan mensucikan, atau air tohir, atau disebut dengan air mutlak. Ya. Air mutlak itu sendiri banyak ada di sekitar kita, ya.
ada air sungai, air laut, air hujan, air sumber, air embun, salju. Ini semua termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Ini air yang bisa atau sah digunakan untuk bersuci. Adapun macam-macamnya air itu ada 5. Ini. 1 air napa wau? Iya. Tohir mutohir. Air yang suci dan mensucikan. Ini ada di sekitar kita banyak, ya. Ini air. Kemudian yang kedua, air tohir ghairu mutohir. Air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Contohnya, ya, air minum, ya, air yang sudah bercampur dengan zat lain, misalnya ada minuman teh, sirup, ya, atau air yang berasal dari buah-buahan, air kelapa misalnya. Ini semuanya suci dan boleh halal diminum, tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Ya. Airnya halal tetapi tidak sah untuk bersuci. Karena apa? Airnya sudah bercampur dengan zat lain. Ada air kopi, air teh, air sirup, ya. Kemudian air kelapa, ya. Ini semuanya tidak sah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga yaitu air mutanajis. Ya. Air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang sudah tercampur dengan najis, ya, atau kejatuhan najis. Contohnya ada air 1 ember kejatuhan, iya, kotoran cicak misalnya, ya. Ini hukumnya mutanajis karena sudah bercampur dengan najis. Meskipun tidak berubah sifatnya, misalnya warnanya, baunya, ya, ini rasanya, meskipun tidak berubah sifatnya, tapi karena air dalam jumlah sedikit kejatuhan najis, maka hukumnya mutanajis, tidak sah untuk bersuci. Ya, tidak sah untuk bersuci. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada air makruh. Ya. Air makruh ini contohnya adalah air yang terkena terik matahari. Air yang terkena terik matahari. Sehingga di dalam bejana, ya, air yang ada di dalam bejana kemudian terkena terik matahari. Ini panas sekali, ya. Sehingga kalau digunakan untuk bersuci, berwudu misalnya, mungkin kulit kita ini akan rusak saking panasnya air. Ini namanya air musammas, air yang terkena terik matahari. Ya.
Kemudian yang kelima adalah air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah terpakai. Apalagi jumlah airnya ini sedikit, ya. Terus airnya itu sudah terpakai. Nanti mau dipakai lagi untuk berwudu misalnya, ya. Ini tidak sah digunakan untuk bersuci. Jadi air yang sah digunakan untuk bersuci ini adalah air tohir mutohir atau air yang suci dan mensucikan. Kemudian alat bersuci yang kedua adalah dari benda padat, ya. Ketika kita berhalangan menggunakan air, kita boleh, ya, alat untuk bersuci berupa benda padat. Banyak sekali contohnya, ada batu kali itu, ya. Kemudian pecahan batu, ada tisu, kertas yang sudah tidak terpakai, ya, daun, ya. Ini bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Ini ketika kita berhalangan mungkin tidak bisa menggunakan air, ya. Ini. Jadi ada dua macam alat yang digunakan untuk tohar. Sudah bisa dipahami, ya? Bisa. Kemudian yang berikutnya, bersuci itu tidak lain kita bersuci dari hadas dan najis, ya. Hadas dan najis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu najis? Najis yaitu sesuatu yang kotor menurut pandangan agama. Ini namanya najis. Sesuatu yang kotor menurut pandangan agama. Ya. Adapun macam-macamnya najis ini juga. Oh, macam-macamnya najis ini kalau saya tekan gini bisa lagi. Macam-macamnya najis ini ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah najis mughalladzah. Apa? Najis mughalladzah. Jadi najis mughalladzah ini termasuk najis berat. Najis berat. Contohnya adalah air liur anjing. Contoh dari menapa? Najis mughalladzah. Yang berikutnya adalah najis mutawassithah. Najis sedang. Kemudian yang berikutnya adalah najis mutawassithah. Ini terbagi menjadi 2.
ada najis mutawasitoh ainiyah dan najis mutawasitoh hukmiyah. Najis mutawasitoh ainiyah dan hukmiyah. Najis mutawasitoh ainiyah. Ainiyah ini artinya berarti yang kelihatan wujudnya. Kemudian najis mutawasitoh yang ainiyah yang kelihatan wujudnya, contohnya banyak. Misalnya ada ayam masuk rumah, yun sewu ninggali kotoran, ya, kotoran ayam misalnya, ya. Ini ada darah, nanah, kotoran hewan, kotoran manusia. Ini semua termasuk golongan hadis mutawasitoh aini. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh hukmiyah. Hukmiyah artinya najis ini najis yang tidak kelihatan. Kalau yang ainiyah tadi kelihatan wujudnya, kalau hukmiyah tidak kelihatan wujudnya. Contoh, ada anak kecil mungkin pipis di depan, ya, depan rumah sana di teras, tidak disiram, kemudian kena panas, garing, nggak kelihatan wujudnya, tapi wonten apa? Iya, ada baunya, sehingga dia tidak kelihatan apa? Wujudnya. Nah, ini nanti kita juga akan pelajari bagaimana cara mensucikan najis, baik itu najis muwallado, najis mutawasito, kemudian najis mukhaf. Terus yang ketiga berikutnya yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah. Najis ringan. Oke. Najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, ini masuknya najisnya najis mukhafafah atau najis ringan. Ya. Ini macam-macamnya najis. Ya. Berikutnya adalah bagaimana tata cara mensucikan najis muwalladhah, najis mutawasitoh, dan najis mukhafafah. Najis yang berat yaitu najis muwalladhah. Contohnya napa wau? Iya. Air liur anjing, ya. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Ya. Kenapa sih kok pakai tanah? Ya. Ternyata menurut penelitian para ilmuwan, ya, kenapa sih najis muwalladhah itu membasuhnya dengan air 7 kali,
salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya. Ternyata dalam penelitian para ilmuwan, di dalam unsur tanah ini ada yang namanya zat desinfektan, ya, yang bisa menetralkan, ya, air liur anjing tadi yang mungkin ada baksilnya, karena anjing ini juga punya penyakit yang berbahaya. Contohnya seperti rabies, ya Bu. Ada juga anjing gila dan sebagainya. Ini semuanya, ya. Cara bersuci dengan menggunakan tanah tadi, ternyata di dalam unsur tanah itu ada zat desinfektan yang bisa menetralkan baksil atau mungkin penyakit yang ada di dalam liur anjing. Nah ini, sehingga ketika kita mungkin, ya, ada anggota tubuh kita yang kena air liur anjing, ini cara bersucinya seperti itu tadi, yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali dengan menggunakan air dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya, ini luar biasanya, ya. Rasulullah sebelum para ilmuwan ini menemukan, ya, rahasia kenapa sih ketika kita kena air liur anjing ini kita memakai salah satunya dengan unsur tanah. Rasulullah sudah mengetahui, ya. Ini luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu najis mutawasitoh, ya. Najis mutawasitoh tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Yang ainiyah, ya, cara mensucikannya. Untuk najis yang ada wujudnya, kelihatan wujudnya, ini kita ambil wujudnya dulu. Misalnya kotoran ayam masuk ke dalam rumah, kita ambil dulu wujudnya. Setelah itu baru kita basuh dengan air, cukup sedikit di tempat najis saja. Jadi tidak boleh dengan air yang banyak bubiur, malah mangke najisnya tekan dinding, okay? Jadi cukup di tempat najis, ambil gayung air sedikit saja, dituangkan di sekitar najis, kemudian diusap pakai apa saja, mungkin lap atau tisu, ya. Yang penting najis ini jangan sampai kemana-mana. Jadi airnya cukup di tempat najis. Ya, tadi ada kotoran ayam misalnya, paling lah yo sak pinten, ya. Hanya sedikit, ya. Ini bisa dituangkan air sedikit, kemudian diusap dengan menggunakan tisu atau lap, ya. Ini kain yang sudah tidak terpakai misalnya. Ini cara mensucikan najis mutawasitoh aini. Kadang salah Bu, ada yang salah. Wong kajerono napa ayam nelek sitik, cuma banyu sambil biur. Dan ini malah najisnya kemana-mana. Iya, jadi cukup diambil dengan wujudnya diambil, di air tuangkan dikit, langsung diusap dengan ini tisu atau kain yang tidak terpakai. Itu najis, nanti biru menung malah tekan dinding najisnya, salah
salah kaprah niki mau. Kemudian yang berikutnya najis mutawasito hukmiyah. Najis mutawasito hukmiyah. Najis sedang, najisnya tidak kelihatan. Contohnya apa wau? Air kencing yang sudah kering, ana cah pipis nang ngarep omah nang teras mungkin ora digebyur, nggih, kena terik matahari kan garing. Jadi air kencing yang sudah kering niki contoh najis mutawasito hukmi. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup disiramkan air pada tempat najis ben pesinge lho. Pesinge ilang. Nggih. Disiramkan air pada tempat najis. Itu yang najis mutawasito hukmiyah. Sampun? Ya, sekarang nomor 3 najis mukhaffafah. Ya. Najis mukhaffafah, najis ringan. Contohnya napa wau? Air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI. Berarti ya sekitar berapa? Kalau sekarang 6 bulan ya Bu? Iya. Berarti sekitar 6. Ini najisnya ringan, sehingga mensucikannya juga ringan. Cukup memercikkan air pada tempat najis. Karena dulu ada riwayat Rasulullah itu pernah menimang cucunya Hasan Husain itu ya, ketika pipis ya, sehingga kainnya Rasulullah ini kena, beliau cukup memercikkan air pada tempat najis. Mergane pipise bayi niki mboten kaya pipise awake dhewe. Awake dhewe niki dari semacam-macam nggih, minuman juga macam-macam, baunya juga ini, sehingga beda nggih. Apalagi perempuan ya. Perempuan itu berbeda ya, dengan laki-laki ya. Karena yang sewu alat vitalnya juga berbeda. Kalau perempuan kemarin saya sudah sampaikan, perempuan itu bentuknya seperti apa? Gembor itu loh, yang tempat untuk nyirami tanaman yang bundar ada lubang gitu ya. Itu alat vital kita seperti itu. Sedangkan kaum laki-laki ini berbeda seperti keran, ya. Sehingga najisnya pipisnya ini ya lebih. Ini cara bersucinya harus lebih berhati-hati. Harus. Kemarin saya sampaikan ketika pipis itu untuk menuntaskan bar pipis terus napa? Dehem. Dehem bahasa Indonesia ini napa? Dehem gitu ya. Tujuannya agar najisnya ini bisa tuntas. Ya. Jadi nek pipis niki badhe pipis terus dehem. Dehem sik bisa tuntas terus kita baru baru digebyur ya, disiram ya dengan menggunakan air ya. Nah, najis itu tadi saya sampaikan harus hilang baunya, warnanya, rasanya, wujudnya kan ada deh ya. Nah, ini dipastikan harus yakin bahwa ketika panjenengan menyiramkan air habis pipis ya, ketika kita istinja ini dipastikan betul-betul sudah hilang baunya, warnanya, rasanya, wujudnya itu ya. Syukur-syukur bar pipis ya terus disabuni, ini lebih bagus lagi ya, sehingga baunya itu betul-betul bisa hilang. Karena kita kadang makan makanan yang baunya menyengat seperti jengkol, ada pete, ada bawang, itu kan baunya menyengat.
di pipis saja juga baunya menyengat. Sehingga nek saya lebih cenderung nek bar tak siram ngoten niku ya 2-3 kali ijek tak sabuni barang. Makanya biar lebih ini bersih sehingga baunya, warnanya, wujudnya semuanya hilang. Ini najis mutawasito aini. Itu yang terakhir tadi najis mukhafa. Ini ibu-ibu juga hati-hati kalau punya baby ini ya. Ini sering sekali ibu-ibu ini kadang yang namanya kita merawat ya, merawat bayi itu mengganti popok dan sebagainya ya. Kadang tangan kita kena pipisnya nek ngrumati ngoten niku rak kemringet nggih. Karena saya pengalaman punya baby 3 itu. Lari langsung kukur. Nah, sering gitu nggih. Kok garuk-garuk. Makanya saya sampai itu kalau mau sholat itu mandi dulu. Ya. Karena tadi habis ini lupa ketika habis ngopeni bayi niku wau padahal pipis tangan kita kena ban nggo kukur-kukur misalnya nang sirah nggih. Ya harus iya. Makanya hati-hati, diingat-ingat ketika kita sedang meskipun itu najisnya mukhafafa tapi kan kita beribadah ya. Beribadah itu harus suci dari hadas dan najis. Saya memang seperti itu kalau pas dulu punya bayi itu seringkali begitu. Nek pas lali, bareng ngopeni bayi mau terus kanggo karena napa ngopeni ngono ki kemringet guwatel lho Bu teng nggih. Niku spontan biasanya, nggih. Ini pengalaman pribadi saya begitu. Mulanya ketika pas mes salat zuhur yo saya langsung terus mandi. Ben awake resik ya. Karena sahnya suatu ibadah seperti sholat contohnya ini tidak lain bagaimana cara kita bersuci. Nek bersuci nih sah otomatis apa? Iya, sholatnya sah. Nih. Tadi hadis yang saya sampaikan la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Ya. Mutafaqun alaih. Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci atau bersucinya tidak sah. Ya. Eman-eman sia-sia ibadah kita. Ya. Ya. Perlunya ngaji semacam ini. Kita jadi tahu bagaimana ya cara bersuci, bagaimana kita sebelum melaksanakan ibadah sholat, puasa, tawaf ya. Kemudian mau memegang mushaf itu dalam keadaan suci. Sehingga sekarang kita sudah tahu sampun pirsa nggih bagaimana cara bersuci dari najis. Nggih. Iya. Nggih. Di kasurnya itu loh. Iya betul. Iya betul. Begini, kasur nggih. Kasur yang kena pipis ini dikeluarkan, dipun guyur, dipanaskan. Benda yang kena najis kemudian kering kena terik matahari ini sudah jatuhnya sudah tidak najis karena sudah tadi kena terik matahari dipeme napa malih sampun di napa wau diguyur dengan air. Yes. Iya memang masih bau kadang. Kalau saya begitu. Karena najis yang kering ini termasuk najis yang dimakfu, yang dimaafkan. Jadi kasur ndampun nek setiap kasur kena napa pipis ora terus nek najis rak yo
terus bedino tuku kasur kasarannya rak ngaten nggih. Itu loh mudahnya Islam. Jadi ketika kasur ini sudah kita habis tipetnya apa? Bekasnya pipis tadi kita siram dengan air terus dipepe. Garing toh? Nah, itu insya Allah sudah aman. Oke. Itu kasur yang kena pipis. Ya seringkali toh kita punya anak kecil nggih, itu seringkali kasur ini kena pipis ya. Ya jadi dimakfu ya. Najis yang kering ini termasuk najis yang dimakfu. Termasuk tadi kan sampun di PP rak garing kan nggih? Iya. Ya memang persyaratannya najis itu harus nopo? Hilang baunya, warnanya, wujudnya kan atas. Diupayakan begitu, ya. Diupayakan harus hilang bau, warna, wujud, rasa itu harus hilang memang. Najis mutawasitoh ainiyah. Ini harus hilang begitu. Ya. Sudah diupayakan kok masih melekat baunya. Ya sudah diupayakan. Nah kan sampun dipun PP nggih. Sudah dijemur. Ya. Sekali lagi najis yang tadi kering ini termasuk najis yang dimakfu. Mungkin keterangan saya sakit dipun tampil bisa diterima nggih? Bisa nggih. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari nggih. Karena yang namanya najis itu ya itu ada di sekitar kita ya. Kita sering sekali mengalami ya najis ya. Mungkin ya termasuk tadi yang kagungan putra alit ya, punya anak kecil itu sering sekali ngompol gitu tadi ya. Ngompol misalnya pipis di lantai. Ya seperti tadi. Ini dulu pipisnya diambilkan ya kain dilap dulu ya wujudnya sehingga biar ini kemudian disiram dengan air ya di sekitar tempat najis saja, jangan dikebyur ya. Kemudian ambil lap yang bersih, dilap lagi. Ini sudah insya Allah bersih. Jadi diambil wujudnya dulu, terus tempat najis tadi disiram air di sekitarnya aja, tidak sampai jauh-jauh ya. Kemudian dilap dengan kain yang tidak terpakai, lap itu ya, atau apa ya? Kalau pipis kan biasanya banyak ya, tapi sekarang sudah modern kok. Sekarang ibu-ibu itu lebih enak pakai pampers ya. Pakai pampers itu satu sisi memang ya kita terjaga, mungkin kasur atau tempat-tempat ini tidak kena najis ya. Ya ini kecanggihan teknologi ya. Sekarang ini anak-anak ini paling gampang di pampers. Tapi ya itu tadi, sekiranya pampers itu sudah penuh segera diganti, kasihan anaknya. Karena itu sama saja bakteri ya, banyak bakteri di istilahnya di nopo niku. Ya, kalau terlalu lama berjam-jam kasihan. Untuk kesehatan juga tidak bagus. Jadi setelah kelihatan sudah penuh segera diganti, diwawi rumiyin ya. Kemudian ganti pampers yang baru. Ya. Kadang kan saya lihat banyak ibu-ibu yang nyon sewu males ya. Ini sampai penuh, nyon sewu sampai mondol-mondol nggak diganti, kasihan melihat anak-anak begitu itu. Ya, kesehatannya terutama. Ya, jadi meskipun pakai pampers tapi kita harus tetap jaga kebersihan. Sama sambil Mbak Budinda. Oh iya. Sahabat-sahabat sekalian, ini berhubung waktu sudah
menunjukkan hampir jam 5 kurang 4 menit. Kesepakatan kita sampai jam 5 ya. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita sudah saling belajar bersama ya. Mudah